Money Media Filter Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Koi Lover Indonesia. Apa kabar sahabat Koi Lover? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Koi Lover, kali ini kami menyediakan berbagi pengalaman bagaimana cara menangani penyakit atau mengobati ikan yang sakit ya. Kebetulan di kolam ini ada yang sakit, yaitu sakit Aeromonas ya teman-teman. Dan nanti bagaimana cara menanganinya kita simak bareng-bareng. Dan mohon maaf ini sebelumnya kita bukan menggurui atau merasa paling pinter, cuman kita berbagi pengalaman aja. Oke, simak terus videonya. Teman-teman, sebelumnya apa sih ciri-ciri atau bagaimana sih ciri-ciri ikan yang sakit kena Aeromonas? Dulu kebetulan saya pernah ikut pelatihan dari perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas, karena saya kebetulan tinggal di Purwokerto ya. Jadi di situ ada penghobi juga, penghobi koi, terus petani koi, terus dan sanar koi juga ya, sanar koi juga termasuk petani ikan konsumsi juga, semuanya kumpul di situ. Dan yang dibahas itu penyakit pada ikan koi, salah satunya yaitu Aeromonas. Untuk ciri-cirinya saya ingat saya itu satu itu terdapat bercak merah ya, bercak merah atau memerah atau bulan merah. Nah di sini ini ikannya itu seperti itu teman-teman, seperti itu persis ya. Jadi munculnya bercak merah hampir di seluruh bagian tubuh dari ikan koi. Dan ikan koi yang terkena sakit yang satu ini akan kelihatan memiliki bercak berwarna merah pada bagian perut, dada, sirip, hingga ekornya. Seperti itu ya teman-teman. Seperti video di depan ini ya. Terus yang kedua, kurang berlendir. Ikan koi memiliki lendir agar memudahkan hidup di dalam air. Dengan adanya lendir, ikan koi dapat berenang dengan lebih nyaman dan sembuh dari bekas luka dengan lebih cepat. Lendir akan mengurangi gesekan badan ikan koi dengan air. Penyakit Aeromonas akan membuat ikan koi kehilangan lendir tersebut, sehingga juga bisa membuat ikan koi malas bergerak. Kalau ada ikan menyendiri ya, menyendiri nggak mau gabung dengan yang temannya, itu kita langsung amati saja, dan kita wajib sekali untuk segera mengangkatnya. Yang ketiga adalah badan atau itu jadi mudah terluka ya teman-teman. Badan mudah terluka karena kehilangan lendir ya teman-teman, otomatis auto ya. Yang berperan penting tadi itu badan ikan koi langsung bergesekan dengan air sehingga lebih mudah terluka. Penyakit Aeromonas memang membuat badan ikan koi mudah terluka dan pecah-pecah. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya itu sirip rontok ya teman-teman. Penyakit Aeromonas juga membuat sirip ikan koi mudah rusak dan rontok. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan berenang ikan koi jadi terganggu ya teman-teman. Kalau siripnya rontok otomatis ya berenangnya juga susah ya teman-teman, karena itu adalah sirip itu yang utama untuk berenang. Dan itu nanti kita angkat ya teman-teman ya. Kita siapkan tempat untuk karantina. Ini pakai bokor D 1 meter. Ini saya menggunakan garang krosok Sambil menunggu airnya penuh sedikit ya, nanti kita angkat dulu ikan. Ini tadi sudah disterilkan ya, menggunakan blue cooper. Untuk penyebabnya apa saja? Penyebabnya adalah suhu air yang tidak tepat dan kepadatan penduduk atau populasi ya, terus kualitas air yang kurang baik. Dan kebetulan kalau kolam di sini ini suhu air mungkin sudah tepat,
Tapi untuk kepadatan itu jelas padat di sini. Terus kualitas air mungkin kurang ya, karena filter di sini atau sumber di sini itu sangat minim, sangat kurang. Yaitu makanya ada yang terserang penyakit aeromonas. Penyebab suhu air kolam tidak tepat. Penyebab aeromonas pada ikan koi yang paling sering terjadi adalah suhu air ya teman-teman. Kolam yang tidak tepat, bakteri penyebab penyakit aeromonas pada ikan koi bisa berkembang sangat cepat pada air dengan suhu yang tinggi. Perubahan suhu air kolam yang sangat ekstrim juga membuat ikan koi menjadi lebih mudah terserang penyakit aeromonas. Nah, teman-teman, ya, tadi sudah disampaikan untuk membuat ikan koi mudah terserang penyakit aeromonas itu adalah bakteri. Saya jadi teringat teman-teman, teringat waktu saya di sekarang itu penyakit ikan koi yang bisa disembuhkan itu dari bakteri. Tapi kalau yang disebabkan dari virus itu katanya sampai sekarang belum ada obatnya, cuma bisa untuk pencegahan saja. Jadi kalau aeromonas itu dari bakteri dan ya mungkin masih bisa diobati, tapi itu juga terserangnya atau menularnya itu cepat sekali teman-teman, makanya harus kita segera periksa. Lanjut yang kedua teman-teman adalah kepadatan ikan koi. Bakteri yang menyebabkan penyakit aeromonas pada ikan koi bisa menular dengan sangat cepat jika keberadaan ikan koi sangat padat di dalam kolam. Nah, kepadatan ikan koi juga menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Ikan koi yang terlalu padat di dalam satu kolam bisa menghambat pertumbuhan, kelangsungan hidup, serta ukuran dari ikan koi. Tidak hanya itu teman-teman, jumlah ikan koi yang terlalu padat di dalam satu kolam dapat menghambat sistem reproduksi ikan koi. Kepadatan kolam, contohnya di kolam ini ya, di kolam ini semuanya padat. Ini maaf teman-teman, saya sambil ini ya, soalnya buat buang nyamuk ini begitu padat. Jadi teman-teman, karena kemarin itu pindahan dari atas ya, saya pindah ke sini, pindahnya juga sudah betul, tapi karena kolam sempit dan isinya gede-gede dan banyak, jadi salah satu yang kena. Untuk yang ketiga, kualitas air kolam yang buruk teman-teman. Kualitas air itu bisa kita lihat dari kebersihan ya teman-teman, terus derajat keasaman dan kandungan oksigen. Kebetulan saya nggak pernah mengecek selama ini, nggak pernah mengecek derajat keasaman ya teman-teman. Saya kira-kira aja, saya juga ada alat sih itu, cuma nggak pernah dipakai. Itulah salah satu bukan kesalahan tapi kelalaian ya, memang nggak pernah. Padahal setiap ikan itu memiliki parameter tersendiri tentang derajat keasaman, suhu, dan kandungan oksigen. Namun air kolam yang kotor sudah pasti menjadi penyebab ikan terserang penyakit aeromonas. Teman-teman, bakterinya itu, nama bakterinya itu sama ya teman-teman, yaitu bakteri aeromonas ya teman-teman. Tapi panjangannya saya lupa itu teman-teman. Aeromonas apa itu ya? Barangkali ada teman-teman yang tahu, silahkan komen ya di bawah ini. Yang pernah tahu nama bakterinya silahkan berbagi di komentar. Dan video ini mungkin sedikit agak panjang ya teman-teman, karena kita mau berbagi pengalaman secara detail yang pernah saya alami. Dan jangan lupa siapkan kopi dulu ya teman-teman, biar untuk teman menonton. Nah teman-teman, bila tadi sudah ada ciri-cirinya, terus penyebabnya, nah langkah yang kita ambil itu apa saja sih teman-teman? Yang saya lakuin itu ada 3 ya teman-teman. Pertama, pemberian antibiotik dan tambahan oksigen, dan pemberian makan yang tepat. Artinya pemberian makan yang tepat ya, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit, selang 2 jam juga ya teman-teman. Untuk antibiotiknya kami juga ada ya, nah, seperti video yang berikut.
Ternyata tadi syarafnya kurang gede ya teman-teman. Ternyata itu yang besar itu, si Aeromonas itu, teman-teman. Itu merah. Nah, itu murad merah. Ini makannya masih lahap ini teman-teman. Jadi pagi udah dikasih makan, baru kelihatan. Udah dikasih makan baru kelihatan ada yang sakit. Masih lahap sekali ini. Tadi aja diserok, dikira mau dikasih makan. Kalau Aeromonas seperti itu teman-teman, makannya masih lahap. Ini tadi yang luka tak kasih obat ini teman-teman. Ini sebenarnya obat orang tapi bisa ini. Yang luka olesin pakai ini. Kebetulan tadi sendirian jadi nggak bisa video ya, tapi udah tak kasih olesin pakai ini. Selanjutnya kita tambahin garam lagi, kita kasih ini 3 ya, 3 cukup ini, 3 butir kita. Nah itu yang itu di kita udah tak olesin pakai obat tadi. Ini udah tak taburin tadi 3 butir. Kita lihat perkembangannya 3 hari ke depan ya teman-teman, semoga aja sembuh. Biasanya yang sudah sih sembuh teman-teman, 3 hari udah ada perubahan. Kalau ada heater pakai heater, tapi kalau nggak ada cukup tutup saja. Nanti tutup, kita pakai tutup plastik ya teman-teman, biar hangat. Oke teman-teman, ini sudah tak buatin plastik ya, nanti tinggal ditutup. Ini kan ada covernya, nanti ditaruh di bawah cover. Oh yang kecil ini tadi kemarin udah bikinin, ada elastisnya. Ada elastisnya jadi tinggal nutup. Tapi saya nggak mau bikin lagi karena nanti kalau bikin lagi takutnya nanti ikannya jadi pada sakit ya teman-teman. Oke, kita tunggu nanti 3 hari ke depan. Tertutup sudah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sembuh ya, aman. Kita pemberian antibiotik ya teman-teman untuk ikan koi yang baru terinfeksi, sudah lama terinfeksi hingga sudah menunjuk gejala yang parah. Nah, teman-teman, tadi di video ya, saya memakai antibiotik itu ya, memakai antibiotik itu, dan seperti tadi sudah tahu ya, seperti antibiotik amoxicillin ya teman-teman. Sama tadi saya juga memberikan obat tetes yang kena luka itu, luka ini saya tetesin itu banyak cepat kering. Dan untuk pencegahannya sebelum terlambat ya teman-teman, sebelum terlambat kita itu segera memisahkan atau mengkarantina ya, karena kalau nggak dipisah itu satu kolam itu bisa terserang semua karena sangat cepat menularnya ya. Seperti penyakit yaitu jamur insang. Jamur insang itu ada 2 macam penyebabnya ya teman-teman. Dari Dinas Perikanan itu mengatakan bahwa jamur insang itu ada 2 macam, dari penyebabnya dari bakteri dan dari virus. Kalau yang dari bakteri masih bisa ditangani, tetapi kalau yang dari virus itu nggak bisa ditangani, cuma bisa pencegahan saja. Lebih spesifiknya jamur insang nanti kita bisa bahas lain waktu. Oh ya teman-teman, langkah yang saya ambil itu nanti pertama mulai dari hari pertama saya ngangkat, nanti kita pantau juga hari kedua, hari ketiga sampai hari keberapa ya nanti ya, pokoknya sampai sembuh lah teman-teman, sampai sembuh. Nah itu perubahannya bagaimana dari hari pertama, hari kedua, dan ketiga, makanya simak terus ya teman-teman. Ini sebenarnya semacam antibiotik ya teman-teman. Dulu pas waktu sering ikut show, kalau packing saya suka pakai ini nih. Kalau packing di plastik saya kasih
Kalau untuk ikan yang 40 cm saya kasih separuh, tapi kalau untuk ikan yang di bawahnya saya kasih, berarti ini dibagi 4, berarti 1/4 ya. Itu menurut saya sih efektif ya teman-teman, tapi kalau teman-teman punya cara lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pakai cara ini. Dan saya sering sekali nih teman-teman, tak kasih obat ini malah dimakan teman-teman, dimakan sama ikannya, tapi nggak apa-apa karena ini cuma antibiotik. Di ikan nggak mati, nggak kenapa-napa. Nah, itu teman-teman. Ini ketiga, satu lagi ya. Dan jika sudah dipisah, kemudian adalah perhatikan kesehatan ikannya, karena itu nanti kita pantau hari demi hari. Dan yang di kolam juga, yang di kolam itu nanti juga kita pantau juga ya teman-teman. Maaf nih, nyamuknya banyak banget nih teman-teman, maklum ya di kebun-kebun ini di sini ya. Nah, itu juga kita pantau setiap hari juga, barangkali ada yang tertular atau apa, itu nanti kita pantau terus. Kualitas air itu adalah nomor 1 ya teman-teman. Kalau menurut saya sih kualitas air itu tergantung pada medianya ya teman-teman. Kalau sudah terdapat media biologis, media mekanis, biologis dan kimia, itu aku rasa sudah cukup. Dan nanti ada tambahan lagi filter khusus, yaitu media khusus, yaitu apa namanya, lampu UV ya teman-teman. Itu bisa mematikan virus, dan juga ada yang mengatakan bisa menjernihkan kolam juga. Nah teman-teman, karena untuk pencegahan sekarang ini sih mungkin kita sudah melakukan ya, yaitu ada dripping itu kan, ada dripping, terus tambahan oksigen yang gede, terus filter kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah ini sudah kuat ya teman-teman, tinggal kita ya jalani aja untuk peliharanya dengan sungguh-sungguh, nanti insya Allah kita akan sehat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini air sudah jernih lagi ya. Ini udah tak matiin sumbernya. Ya itu. Ya kelihatan bersih ya teman-teman. Nanti ini sedang lagi buang lagi ya. Buang lagi nanti kalau sudah seukuran yang pertama tadi, nanti kita matiin untuk pembuangannya. Ini paling nanti lebih rendah lagi ya teman-teman. Sambil tak buangin kotoran-kotoran yang belum bisa kebuang, nanti kesedot. Untuk karantina ikan koi itu bagusnya ya di akuarium ya teman-teman. Cuman kita akuariumnya lagi penuh semua, jadi ya pakai bokor ini teman-teman. Nanti kalau sudah berkurang lagi sedikit ya, nggak terlalu penuh airnya, nanti kita langsung kasih garam dan obatnya. Obatnya seperti kemarin teman-teman. Ini sebenarnya ada beberapa macam sih, tapi jenisnya yang kayak apa namanya? Aku lupa. Amoxicillin itu bisa. Ini juga bisa ini teman-teman. Tentunya itu juga udah lumayan ya. Ini garam. Untuk takaran garam saya cuman kira-kira aja teman-teman. Kalau kan lagi sakit, nggak ada perbandingan harus segini-segini, enggak. Ini juga saya cuma perkiraan aja. Kalau di akuarium biasanya saya isi 3, tapi kalau di sini saya isi 4 kemarin. Akuariumnya yang ukuran sedang lah, yang 40 kali 50 kali 100 gitu. Oke teman-teman, untuk mengasih garamnya bentar lagi ya. Ini mungkin udah cukup ya, udah cukup, airnya segini aja.
saya kasih garam. Kalau saya nggak pakai takaran, kira-kira aja sih. Udah gitu cukup. Ini tak kasih 4 teman-teman, udah cepat sembuh. Ini sebenarnya semacam antibiotik ya teman-teman. Dulu pas waktu sering ikut show, kalau packing saya suka pakai ini nih. Kalau packing di plastik saya kasih, kalau untuk ikan yang 40 cm saya kasih separuh, tapi kalau untuk ikan yang di bawahnya saya kasih, berarti ini dibagi 4, 1/4 ya. Itu menurut saya sih efektif ya teman-teman, tapi kalau teman-teman punya cara lain ya nggak apa-apa. Kalau saya pakai cara ini. Dan saya sering sekali nih teman-teman, tak kasih obat ini malah dimakan teman-teman. Dimakan sama ikannya, tapi nggak apa-apa karena ini cuma antibiotik. Di ikan nggak mati, nggak kenapa-napa. Ini ketiga, satu lagi ya. Kita kawal ya sampai dia sembuh. Kita masuk hari ketiga, coba kita lihat. Ya teman-teman, ini hari ketiga ya. Jam berapa ini? Jam 15.18. Jam 15.18. Alhamdulillah teman-teman, tinggal sedikit banget lagi itu. Kelihatan yang merahnya sedikit ya. Ini 3 hari teman-teman. Karantinanya cuma di Bogor. Sedikit lagi insya Allah mulus. Udah sembuh, tapi nanti tak kasih obat lagi. Besok baru nggak usah kasih obat, tinggal kasih garam. Baru nanti semalam lagi ini kasih obat lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, 3 hari ini efektif nih teman-teman, bisa dicoba kalau ikannya sakit Aeromonas. Oke, tugas masih banyak teman-teman, nanti dikuras juga ini ya, puas. Oh ya teman-teman, kemarin kita kasih 4 ya, sekarang udah membaik, kita kasih 3 aja. Oke, kita tunggu besok. Nah teman-teman, jika ada yang sudah pernah mengalami hal seperti saya dan hasil untuk mengobati, silakan berbagi, silakan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman, silakan berbagi. Dan kita ini sama-sama belajar teman-teman, belajar, dan ini hanya berbagi pengalaman saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terutama itu intinya kalau kenapa ikan sakit itu pasti kualitas air nomor 1. Kalau menurut saya seperti itu. Selama kualitas air itu bagus dan memang memenuhi untuk kebutuhan ikan, insya Allah ikan akan selalu sehat. Ini teman-teman, ini kolamnya ini outdoor semua ya. Cuman baru kali ini itu kena Aeromonas, makanya terus bertani, dan kebetulan saya dulu dia pernah ikut-ikutan pelatihan gimana itu. Sebenarnya itu enggak secara sengaja, enggak, cuma di pas waktu itu ada teman yang mengajak untuk pas itu lah saya berangkat. Alhamdulillah dapat ilmu ya seperti itu tadi ya teman-teman, untuk penyebab ciri-cirinya gimana terkena Aeromonas, terus langkah untuk mencegahnya gimana, langkah mengobati gimana, seperti itu. Pokoknya teman-teman simak terus videonya ya dari hari ke hari, itu nanti insya Allah teman-teman bisa untuk
menangani apabila khususnya untuk pemula ya, apabila ikan koinnya terkena aeromonas. Ya teman-teman, ini hari keempat. Ush, kayaknya udah sehat banget ini. Kayaknya kaget, langsung kaget. Bismillah ya, semoga aja sudah sembuh. Sudah membaik. Airnya masih bau obat ya. Alhamdulillah ini sudah sembuh ya. Kita tinggal ganti air terus nanti dikasih garam. Besok insya Allah bisa pindah habitat lagi. Ya, yang diolesi obat cair itu satu malam itu teman-teman langsung kering loh. Dan itu juga mudah nempel. Ikannya dilap, angkat sedikit ya. Terus angkat sedikit, terus habis diolesin ditiup. Itu langsung nempel itu obatnya. Nah, ini kita nanti kasih garam ya teman-teman. Udah lumayan bening. Udah ganti. Airnya udah nggak bau obat lagi. Kita kasih garam aja. Dikira mau dikasih pakan tuh. Langsung aja. Oke ya, kita tutup lagi ya teman-teman. Lihat besok seperti apa, dan insya Allah sekarang hari Minggu, Senin kayaknya ini bisa turun. Kalau nggak Senin, Selasa lah. Diyakinkan gitu aja. Sama sekalian mau tak ukur ini terakhir ukuran 50 berapa itu lupa. Coba sekarang udah berapa ya. Ini sudah ditutup ya. Tinggal ditunggu lagi untuk hari kelima besok seperti apa. Pokoknya ini puasa ya teman-teman ya. Puasa udah 4 hari ini. Teman-teman sekalian, saya tekankan sekali lagi untuk kualitas air kita harus menjaganya, dan untuk menjaga kebersihan tentunya teman-teman sudah tahu semua ya caranya ya. Diapos secara rutin. Kalau saya di sini untuk karena filternya itu sangat terbatas, jadi 2 hari sekali untuk filter mekanisnya itu dibersihkan. Untuk filter biologis ya benar, untuk mekanisnya 2 hari sekali, dan untuk biologisnya itu saya sampai 2 minggu. Kimianya itu sama biologis itu jarang. Karena nanti itu kan ada, kami udah tahu ya, kalau di biologis sama kimia itu ada bakteri untuk mengurai ya. Jadi kalau kita sering-sering bersihkan, malahan kita ibaratnya kembali kenal lagi, kualitasnya kembali kenal lagi, dan kita buat matur lagi airnya ya teman-teman. Makanya cukup dengan pemberian mekanis atau filter mekanis kita rutin bos ya. Ini hari ke 5 ya teman-teman. Ush. Ini dia video terakhir dari kita, yaitu setelah berapa hari, berarti sekitar 6 hari ya, kita lihat teman-teman. Ini ketemu malam hari ya, dan kita akan mencoba ukur ini biar tidak tahu. Alhamdulillah sudah kering lukanya dan udah sembuh. Ini kita ukur coba berapa senti. Oke teman-teman, Yuk angkat. 58.
Kita kasih air kolamnya dulu teman-teman. Iya, langsung luncur. Kolamnya khusus polosan dan zero. Untuk lain waktu nanti kita akan review yang lainnya ya teman-teman. Dan itu ternyata keran untuk grippingnya malah jatuh. Kita ambil dulu nanti. Oke, siap. Demikian sedikit berbagi pengalaman saya tentang penyakit ikan koi yaitu Aeromonas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tadi sudah melihat ya, itu terakhir itu malam-malam ya teman-teman, karena kami nggak sempat karena ada pekerjaan kolam, jadi malam-malam baru kita gitu. Untuk sebenarnya untuk 3 hari itu tadi yang terkena itu adalah Karasilemon ya, Karasilemon gede itu 58 ya, 58 atau 60 BU. Itu berarti 3 hari itu sebenarnya lukanya udah kering. Yang saya tetes pakai obat apa apa lupa namanya lah ya, susah itu 3 hari sudah kering sebenarnya, sudah kering dibuat, dan ikan itu 4 hari sebenarnya sudah sembuh. Cuman untuk pindah kolam saya karantina lagi 2 malam, hampir 3 malam ya, karena malam ketiga saya masukin ke kolam. Dan ini adalah teman-temannya ya, temannya di sini. Alhamdulillah untuk ikannya sudah sehat dan sudah bisa dibeli teman-teman. Insya Allah ikan sudah sehat semua. Terima kasih yang sudah menonton channel ini atau video ini, dan yang baru bergabung jangan lupa supportnya ya teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Koi Love Indonesia. Started as a whisper, message from a new world.